Jeda internasional jadi musuh baru Arsenal, comeback Odegaard tertunda, mesin gol Arsenal absen lawan Bournemouth. Arsenal menjadi salah satu tim yang merasakan kerugian langsung akibat jeda internasional yang biasa disebut virus FIFA alias rentetan cedera pemain di bulan Oktober ini. Padahal mereka sedang memburu gelar Premier League dan membutuhkan pemain-pemain terbaiknya untuk terus fit. Ini pasti jadi pikiran Mikel Arteta. 2 jeda internasional terakhir telah membuatnya kehilangan kapten Martin Odegaard dan sekarang Bukayo Saka, kata Sep. Memang terbaru cedera menghantam Bukayo Saka, winger andalan The Gunners. Namun sebelum itu, Martin Odegaard juga menjadi korbannya. Bahkan Odegaard mengalami cedera pada jeda internasional September 2024 kemarin. Cedera itu pun masuk dalam kategori sedang dan diperkirakan butuh sekitar 1 bulan agar ia bisa kembali ke skuad meriam London. Sebelumnya pemain timnas Norwegia itu diproyeksikan bisa comeback setelah jeda internasional kali ini. Namun meriam London nampaknya harus menunggu lebih lama agar sang gelandang bisa bermain. Pasalnya dilansir dari Football London, Odegaard mengalami masalah dalam pemulihan cederanya, sehingga ia bakal menepi lebih lama lagi. Menurut laporan itu, Odegaard mengalami komplikasi dalam proses pemulihan cederanya. Cedera yang seharusnya semakin hari semakin membaik, malah cederanya dikabarkan kian memburuk. Situasi ini pun membuatnya harus mendapatkan perawatan lagi untuk cedera tersebut. Alhasil Odegaard pun harus menepi lebih lama lagi dari skuad Arsenal untuk memulihkan cederanya ini. Karena komplikasi cedera itu, Odegaard diprediksi baru bisa bermain di pertengahan Desember mendatang. Namun perkiraan ini bisa maju atau mundur tergantung dari proses pemulihan cederanya. Meski dalam tren positif belum terkalahkan, namun Mikel Arteta cukup memutar otak dalam mengatur permainannya, karena ia pun juga harus beradu dengan jadwal yang cukup padat. Sementara itu setelah kabar memburuknya cedera Odegaard, kali ini cedera pun menghantam Bukayo Saka, winger andalan The Gunners. Ya, setelah dihantam cedera, Saka pun segera kembali ke level klub untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim medis Arsenal pun langsung bekerja untuk menilai kondisi Bukayo Saka. Disebutkan bahwa sang pemain mungkin mengalami cedera hamstring. Arsenal sendiri juga belum mengumumkan pernyataan resmi terkait kondisi dari Bukayo Saka. Saka kembali ke Arsenal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tampaknya dia mengalami cedera hamstring di laga kontra Yunani. Langkah ini tidak mengejutkan setelah winger tersebut ditarik keluar usai memainkan 51 menit pertandingan kontra Yunani pekan lalu memegangi hamstring kaki kanannya, ujar analis Sky Sport Dharmesh Sheth. Untungnya, beredar kabar bahwa cedera Saka mungkin tidak begitu parah. Arsenal pun cukup beruntung, Mikel Arteta masih bisa bernafas lega. Meski begitu, harus diakui bahwa jeda internasional kali ini jadi salah satu momok bagi Arsenal. Dengan absennya beberapa pemain, Arsenal pun diduga tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya dalam 2 atau 3 laga ke depan. Bukayo Saka pun juga bisa disebut sebagai salah satu pemain terpenting Arsenal dalam beberapa musim terakhir ini. Kehadirannya krusial dalam tim, apalagi ketika tim sedang memburu trofi Liga Inggris beberapa tahun terakhir. Kabar cedera Saka ini pun dibicarakan oleh analis Sky Sport Sam Blitz. Dia memuji Arsenal yang bisa mengatasi cedera Martin Odegaard, tapi kini absennya Saka mungkin berdampak lebih buruk. Namun mengingat konteks Saka dan Arsenal sekarang, kehilangan winger Inggris itu bakal jadi pukulan telat entah berapa lama, kata Blitz. Alasan Blitz pun cukup kuat. Pasalnya musim ini Saka memang langsung tancap gas sejak pertandingan pertama. Dia telah berkontribusi besar untuk kemenangan-kemenangan Arsenal dengan 7 assist dalam 7 pertandingan di Liga. Itu tidak hanya jadi rekor di Eropa, itu juga jadi salah satu catatan awal musim terbaik dalam sejarah Premier League. Namun kabar baiknya, mengutip dari London Football, Bukayo Saka kemungkinan akan fit di pertandingan Arsenal di Liga Premier melawan Bournemouth. Setelah jeda internasional, meski mengalami cedera saat bermain untuk Inggris dalam kekalahan Nation League melawan Yunani pada hari Kamis, Mikel Arteta tentu berharap pemain sayap itu kembali fit sepenuhnya dalam beberapa hari mendatang karena sejumlah masalah kebugaran lain yang harus dihadapi. Di sisi lain terkait kondisi Bukayo Saka, mantan striker timnas Inggris Darren Bent
menyerukan agar Arsenal memberikan waktu istirahat kepada Saka. Saka tahu tubuhnya sendiri, dia adalah salah satu pemain paling penting. Itulah mengapa dia bermain setiap minggu, tapi akan bagus jika dia bisa mendapatkan waktu istirahat, karena dia sangat penting bagi Arsenal dan Inggris, ujar Ben. Sebelumnya kekhawatiran juga melanda Arsenal, pasalnya timnas Jerman juga sempat mengkonfirmasi bahwa Kai Havertz tidak bergabung dengan tim karena masalah kebugaran. Dalam pernyataannya di laman resmi timnas Jerman, Havertz absen karena masalah lutut. Meski masalah lutut ini bukan didapat saat membela Jerman, namun berita ini pun cukup membuat Meriam London merasa cemas karena sedang dalam jalur perebutan gelar. Belum lagi dengan rentetan pemain yang sebelumnya mengalami cedera dan masih harus berjuang untuk pulih. Sejak keputusan tidak memperkuat Jerman, Havertz sendiri memiliki waktu 2 pekan untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum Arsenal kembali beraksi di Premier League menghadapi Bournemouth pada esok hari. Badai cedera sebenarnya tidak hanya dialami oleh Arsenal, namun juga beberapa klub Premier League yang lain. Untuk itulah muncul seruan kritik terhadap jadwal yang padat. Ya, semakin padatnya jadwal pertandingan yang harus dilakukan oleh para pemain sepak bola, kini pun menuai banyak protes yang dilontarkan dari sejumlah pihak, termasuk para pemain bintang dan pelatih sepak bola. Dalam hal ini, bek Arsenal, Jurriën Timber turut menyerukan suara terkait padatnya jadwal pertandingan. Dalam konferensi menjelang laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain lalu, Timber menegaskan setuju dengan aksi para pemain yang lain yang mengeluhkan atas jadwal pertandingan yang semakin banyak. Memang, dalam beberapa tahun terakhir kalender sepak bola global mengalami transformasi besar-besaran. Salah satu perubahan signifikan ada di aturan FIFA Club World Cup, di mana kompetisi ini sebelumnya hanya melibatkan juara Liga Champions dari berbagai konfederasi antar benua di seluruh dunia. Namun mulai musim panas mendatang, turnamen ini akan berlangsung selama sebulan penuh dalam melibatkan beberapa juara Liga Champions dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, peraturan UEFA Champions League juga mengalami perubahan yang besar, di mana format grup yang sudah digunakan sejak lama kini diganti dengan fase liga. Setiap tim pun harus memainkan 8 pertandingan. Semakin banyaknya pertandingan, itu artinya waktu istirahat pemain semakin berkurang. Ini bisa mempengaruhi kondisi kebugaran pemain sehingga tidak bisa berada di kondisi optimal di setiap laganya. Kali ini tak hanya Timber, namun sejumlah pemain top lainnya seperti gelandang Manchester City Rodri pun juga secara terbuka mengkritik padatnya jadwal pertandingan ini. Timber satu pemahaman dengan pemain-pemain tersebut. Ia juga menyoroti bahaya fisik yang ditimbulkan akibat banyaknya bermain. Sebagai contoh, setelah imbang melawan Manchester City pada 22 September lalu, Arsenal tercatat akan main 3 laga dalam jangka waktu hanya 10 hari. Sementara itu, manajer Arsenal, Mikel Arteta pun juga angkat bicara mengenai situasi ini. Dalam sebuah wawancara, Arteta mendukung para pemain yang mengungkapkan kekhawatiran mereka.